Selanjutnya medan magnet pada cincin. Ketika ada cincin semacam ini dan posisi titiknya itu pas di tengah-tengah cincin, kemudian menjauh secara dengan jarak X terhadap pusat cincin, dan akhirnya jarak antara P sama cincinnya adalah R, dan ini semuanya sama. Kalau kita misalnya meninjau komponen ini, yang komponen atas, maka dB B-nya ke sini, maka dBx-nya ke kanan dan dBy-nya ke bawah. Namun ketika kita meninjau komponen bagian sini, nanti akan berlaku sebaliknya untuk yang dBy, sehingga untuk komponen Y saling meniadakan. Dengan demikian maka tinggal komponen X saja. Dengan menggunakan hukum Biot-Savart kita mengetahui ini. Kemudian ds cross R, ds-nya ini cross R-nya ini, R cross R-nya ini, kita akan tahu karena ini sudutnya 90, maka kita akan tahu demikian, mu 0I/4 pi ds sin theta, dan sin theta-nya adalah 90, maka ketemu ini. Dengan R kuadratnya adalah X kuadrat. R kuadrat itu adalah ini, R kuadrat jaraknya ini adalah X kuadrat plus R kuadrat jari-jarinya. Dengan demikian dB-nya ketemu ini. Selanjutnya, karena di komponen ini tadi itu yang kita miliki itu adalah komponen X saja, karena yang komponen Y saling meniadakan karena terkait tinjauan tadi. Sehingga dengan demikian maka dBx itu bisa kita uraikan menjadi dBx sama dengan dB dikali cos theta ini. Dengan demikian berlaku demikian. Nah, selanjutnya, karena tetanya ini tidak tergantung pada jarak antara X sama ini, tidak tergantung jarak X maupun R, maka cosnya bisa dikeluarkan, sehingga ketika disubstitusikan ketemu ini, dimana cos theta itu cosnya ini adalah R besar per R kecil gitu. Dimana R kecil ada akar X kuadrat plus R kuadrat, sehingga ketika disubstitusikan ketemunya ini. Di sini kita bisa mengetahui bahwa di sini tinggal integral tertutup ds. Nah, integral tertutup ds ini karena cincinnya itu adalah membentuk cincin lingkaran, dan integral dari ds itu sama dengan S, dan keliling lingkaran itu sama dengan 2pi, maka integral ds-nya ini diganti 2pi, sehingga ketemunya demikian. Kemudian medan magnet di sekitar cincin. Kalau misalnya kita memiliki cincin semacam ini, ada arus yang mengelilingi cincin demikian, maka yang bertindak sebagai, dan ketika kita menggunakan kaidah tangan kanan, arus didefinisikan oleh tangan 4 ini, yaitu jari-jari yang keempat ini. Sedangkan kalau arah medannya adalah jempol, ini adalah kebalikan dengan ketika di kawat yang lurus itu. Maka hasilnya adalah demikian. Selanjutnya, pada medan magnet pada solenoid itu biasanya kawat yang digulung, kemudian membentuk semacam lingkaran gini, tapi yang panjang gini. Maka pada komponen ini, ketika kawat dialiri arus listrik, sama konsepnya, sama seperti yang tadi, bahwa
arus listrik didefinisikan oleh 4 tangan dan 4 jari, sedangkan yang jempol atau ibu jari didefinisikan untuk mendistribusikan medan magnet. Dengan demikian maka arah dari medan magnetnya demikian. Berdasarkan hukum Biot-Savart sebagaimana tadi, medan magnet pada cincin ini kita bisa mendefinisikan tadi mu 0 I R per 4 pi E kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2 integral ds. Ini kalau pada cincin, sehingga ketika ds nya diganti 2pi karena satu lingkaran penuh, maka demikian. Ini hasil ini bisa kita pakai untuk yang solenoid, sama persis solenoid, namun R kuadratnya itu adalah, atau jari-jarinya di sini adalah A ini, karena bentuknya kan mirip seperti cincin yang dijajar-jajar banyak gitu, sehingga ketemunya demikian, A kuadrat plus X ini. Dengan menggunakan konsep ini bahwa sin dari alfa itu adalah A dibagi R, maka ini dimana R-nya itu adalah X kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah atau akar X kuadrat plus A kuadrat, maka hubungan ini bisa didistribusikan sebagai demikian, mu 0 I per 2A sin pangkat 3 alfa. Dengan demikian maka dpx sama dengan mu 0 per 2A di sin pangkat 3 alfa. Ini untuk solenoid. Jumlah lilitan persatuan panjang adalah didefinisikan, jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, sedangkan elemen solenoid panjangnya dx, maka jumlah lilitan dalam elemen ini adalah dn sama dengan N kecil dx. Elemen tersebut dapat dipandang sebagai sebuah cincin dengan besar arus DI, di mana DI-nya adalah I dn sama dengan I N dx. Kemudian dari kasus ini tadi kita bisa tahu bahwa besarnya X itu adalah A tan alfa. Dengan demikian maka dx sama dengan min A per sin kuadrat alfa d alfa. Dengan memasukkan komponen ini tadi, yang komponen ini ke dalam persamaan yang ini tadi, dpx ini, maka kita akan menghasilkan ini dpx, di-nya kita ganti in dx, kemudian ketemu ini, terus kemudian sin pangkat 3 alfanya, dx-nya kita ganti dengan ini, dx sama dengan min A sin 2 sin kuadrat alfa d alfa, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian ini tinggal dpx sama dengan min mu 0 in per 2 sin alfa d alfa. Integral dari sin alfa d alfa bisa kita hitung dengan sangat mudah melalui ini. Integral sin alfa adalah cos ini. Dengan demikian maka karena kalau misalnya solenoidnya sangat panjang, maka batasnya adalah 0 derajat, 180 derajat sampai 0 derajat gitu. Dengan turunan dari sin itu adalah cos, maka integral sin adalah min turunan dari sin adalah min cos, sehingga ini integral turunan dari sin adalah cos, sedangkan integral dari sin adalah min cos, sehingga ketemu ini. Dari sini karena minnya ini nanti bisa masuk sini, integral min sin alfa d alfa adalah cos alfa. Dengan
mulai 180 sampai 0, tinggal dimasukkan aja, nanti ketemu mu 0 IN per 2. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Terima kasih.